Ya, berjumpa kembali bersama saya Parindra Suta dalam acara Diampik Suta, dialog aspiratif mengupas postingan serta informasi kritis semeton suara Tabanan. Kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh dua orang narasumber sekaligus. Siapa beliau? Ikuti setelah yang satu ini. Apaan tuh? Apapun tagihannya, pembayarannya bisa di Pegadaian Digital. Gadai tabungan emas. Segera download aplikasi Pegadaian Digital di smartphone Anda. Pegadaian. Baik, seperti janji saya tadi bahwa saat ini saya telah ditemani oleh dua orang narasumber. Yang pertama, saya buka catatan dulu, beliau adalah Perbekel, Desa Tegalinggah, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Beliau adalah Bapak Iputu Adikarsa Utama. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Sapunapi gatra. Becik, sehat. Baik Bapak, terus yang kedua ada Bapak Jero, Bendesa Adat Tegalinggah, Bapak Jero Nyoman Wiarse. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Sangat istimewa sekali bisa bertemu Jero Bendesa Adat pada sore hari ini. Beliau, bisa dibuka maskernya Pak? Nah, kita kan cukup jauh ya, nggak apa-apa ya buka masker ya. Jero Bendesa Adat Tegalinggah mungkin tidak asing lagi bagi semeton suara Tabanan karena beliau adalah sosok Nangrake yang seperti kita kenal sehari-hari. Baik, seperti tema kita pada edisi kali ini dalam dialog Diampik Suta adalah pembangunan versus pandemi. Nah, ngomongin masalah pembangunan, program pembangunan di masa pandemi ini, apa yang dilakukan di Desa Tegalinggah? Silakan Pak Mekel. Pertama untuk pembangunan khususnya kita di Desa Tegalinggah ini di masa pandemi. Yang pertama itu pastinya kita fokus kepada ketahanan pangan dulu. Ketahanan pangan tentunya kita di Tabanan ini khususnya di Tegalinggah kan wilayah pertanian. Ya kita melalui BUMDes kita membantu pertanian ini bagaimana caranya supaya petani ataukah padi ataukah obat-obatan ini nah itu bisa didapatkan melalui BUMDes. Yang kedua, nah kita juga nanti akan mengembangkan untuk di masa pandemi ini di bidang perikanan nanti. Bidang perikanan karena di Tegalinggah ini sudah disiapkan oleh Seketuno dan Karang Taruna bahwasanya kita di pemerintah desa nantinya akan memfasilitasi bibit ikan di sana. Nah, yang ketiga ini adalah dalam hal pembangunan desa nanti dengan padat karya tunai, artinya kita 100% akan melakukan program ini melibatkan masyarakat lokal. Nah, di mana nanti tujuannya adalah untuk mengembalikan ekonomi masyarakat yang ada di Tegalinggah ini. Dan mungkin itu langkah kita nanti untuk program di masa pandemi ini. Terima kasih. Iya baik, terima kasih Pak Perbekel. Saya sekarang kembali ke Pak Jero Bendesa Adat, Bapak Jero Nyoman Wiarse. Nah ini Pak Perbekel tadi sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana memberdayakan masyarakat melalui ketahanan pangan, terutama di era pandemi yang masih berlangsung sampai saat ini ya. Ya benar begitu Nang ya? Iya. Nah sekarang Jero atau Nanang lebih baik dipanggil mana ini? Jero apa Nanang ini? Terima kasih. Iya. Ya silakan Pak Jero. Sahabat Suta semua, sahabat terkasih. Jadi perlu
kita bersyukur, tetap bersyukur karena apa? Jadi di sore yang indah ini tetesan air hujan, jadi setiap hari di Nebel itu pertanda anugerah daripada Tuhan. Jadi mudah-mudahan di masa pandemi ini dan saya selaku Nesadat jadi mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Barang tentu aturan yang datang dari gubernur, barang tentu kami akan sesuaikan dengan keadaan desa kami. Iya. Karena saya berprinsip masalah pandemi, masalah protokol kesehatan ini yang pastinya masyarakat harus paham dan mengerti tentang penyakit ini, bukan dipaksa untuk denda. Jadi kami punya program setiap hari Minggu dan hari Rebo, sosialisasi dengan pecalang ke Banjar-Banjar, mensosialisasikan protokol kesehatan bagaimana caranya. Dan khas Tungkare, jadi kalau kita keluar di Tegalingah, orang itu malu kalau tidak pakai masker. Iya. Nah itu. Yang kedua, apa yang disampaikan program tadi dari Perbekal, barang tentu sering kita mendengar desa wisata, sering kita mendengar untuk pariwisata. Konsep yang kami terapkan di desa Tegalingah adalah sebelum menginjak ke pariwisata, kami buat desa kita itu desa bersih, desa sehat, bersih lingkungan, sehat. Karena terus terang saja 2 tahun yang lalu hampir 89 orang kena DB. Dari statistik 2 tahun yang lalu, Astungkare hari ini, tahun ini turun drastis mencapai angka 6. Jadi mudah-mudahan berkonsep tahun depan sudah tidak ada DB. Karena apa? Di desa Tegalingah kami edukasi masyarakat untuk hewan peliharaan supaya tidak ada di perumahan. Seperti ayam, seperti babi, kita support. Artinya kita melarang, jangan melarang, tapi kasih dia solusi. Kasih dia solusi berupa apa, seperti kemarin 2 tahun yang lalu kami agendakan, bagi yang tidak punya WC kita berikan kloset dan bak mandi. Itu support yang kita berikan. Seperti kandang babi juga kita berikan supaya nanti di Tegalang. Itu. Dan PKK inti yang di desa tiap bulan datang ke rumah masing-masing permasalahan kesehatan ini, terutama kadang-kadang rumah tangga lupa tentang bagaimana penularan penyakit DB, nyamuk DB ini. Itu pertama permasalahan kesehatan. Permasalahan lingkungan. Astungkare sudah 2 tahun masyarakat Tegalingah ini bebas dari sampah. Yang 2 tahun ya. 2 tahun sudah bebas sampah. Karena sampah sudah dikelola oleh dinas desa. Jadi masyarakat diberikan gratis. Artinya dengan 2 tahun ini, kemarin hujan lebat di mana-mana ada banjir, Astungkare di Tegalingah tidak ada banjir, tidak ada genangan, got lancar, dan mudah-mudahan dengan edukasi ini masyarakat makin ke depan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. Karena kunci daripada pariwisata itu saya lihat adalah kebersihan dan kesehatan. Nah, terima kasih. Iya. Baik, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Perbekal mengenai ketahanan pangan. Namun di satu sisi kita juga dihadapkan bagaimana mencegah, di samping kita sibuk menangani masalah pandemi, ternyata DB juga menjadi ikut-ikutan ya Pak. Nah sekarang pertanyaan saya, bagaimana kemudian desa bersama komponen yang lain mungkin seperti desa adat di dalam mengalokasikan atau memanage anggaran yang ada sehingga benar-benar efektif. Di satu sisi pencegahan bisa berlangsung, namun di sisi lain ketahanan pangan bisa terus diperkuat. Silakan Pak. Ya, untuk penanganan COVID ini atau di masa pandemi, artinya kita dari desa dengan adat ini selalu berjalan seiringan gitu. Ya. Baik itu dengan Satgas Desa, Satgas COVID yang ada di masing-masing desa. Dan untuk penganggaran tersebut, artinya kita juga dengan lembaga, dengan BPD, dengan adat, tentunya kita melakukan musyawarah di sana. Musyawarah. Yang pertama itu bagaimana masalah sarana dan prasarana penunjang untuk kita berjalan selaku Satgas. Misalnya masker, hand sanitizer,
ada disinfektan di sana. Nah, itu sudah kita lakukan dan sudah kita anggarkan. Yang kedua, bagaimana teknis seperti apa yang disampaikan oleh Jero Desa Adat, ya kita melakukan sosialisasi secara berkala terus-menerus nih. Yang jadwalnya kita jadwalkan setiap 1 minggu itu 2 kali. Artinya seperti apa yang disampaikan itu betul. Kita tidak mendenda di sana, tetapi kita mensosialisasikan supaya nanti masyarakat kita pada saat keluar tetap sesuai protokol kesehatan di sana. Dan untuk anggaran mengenai ketahanan pangan itu sendiri, kita juga di desa tentunya ada anggaran itu yang seperti yang sampaikan tadi, baik itu di pertaniannya, baik itu di perikanannya, dan ini lebih banyak nanti akan dikelola oleh BUMDes di sini. Nah, itu tentunya dari BUMDes ini akan mengelola nanti di sana bagaimana BUMDes ini akan mengarah ke industri-industri rumah tangga di sana. Karena di Tegalinggah ini kebanyakan yang rasa ibu-ibu PKK ini sangat mandiri sekali di masa pandemi ini. Nah, mungkin di masa pandemi ini ide-idenya keluar, bikin jajan dan lain sebagainya ini, dan lebih baiknya nanti ini BUMDes yang harus nanti yang harus membackup semua nanti di sini. Artinya untuk kelangsungan ekonomi masyarakat kita khususnya di Tegalinggah. Yeah. Baik, terima kasih Pak Megel, Bapak Putu. Tadi kan telah disinggung bahwa ternyata Desa Tegalinggah bisa ini bebas DB apa gimana sekarang? Tegalinggah? Masih 6. Terus untuk COVID-19 ada nggak yang terpapar di Tegalinggah? Ya, artinya perlu juga yang sampaikan bahwa kita di Tegalinggah ini apa yang disampaikan adalah di program kesehatannya dari awal. Artinya apa yang kita lakukan di Desa Tegalinggah, kita memiliki kader-kader kesehatan. Ada bidan desa, ada kader desa siaga, ada kader-kader kesehatan di sana. Dan tentunya di Tegalinggah ini kami mempunyai puskesdes. Nah, disinilah peran untuk kesehatan khususnya di Desa Tegalinggah niki. Dan untuk COVID-19 di Desa Tegalinggah ini tidak ada. Artinya kita pastikan bahwa masyarakat Desa Tegalinggah ini mudah-mudahan tidak ada nih. Artinya tidak ada yang positif COVID-19. Nah, artinya yang kedua, di bidang kesehatan kita berbasis dengan data. Ya, artinya data dari tim-tim kesehatan yang turun ke masing-masing banjar, ke masing-masing wilayah ini adalah memang berbasisnya data di sini. Bagaimana untuk DB ini kita punya kader jentik yang khusus mensosialisasikan DB, masalah bagaimana demam berdarah, bagaimana akibat dan kerasnya sebenarnya demam berdarah ini yang perlu juga kita sikapi bersama. Karena dulu memang betul di Tegalinggah ini hampir 78 orang yang positif DB. Nah, dan akhirnya setelah kita bergerak dengan kader-kader ini, nah sekarang ini masih ada juga, tetapi sudah menurun 6 orang. Dan rencananya di tahun depan ini, karena di samping sosialisasi kita lakukan edukasi kepada masyarakat, nah kita juga menyiapkan sarana dan prasarana nanti. Kita akan menganggarkan mesin fogging. Nah, artinya kita kelola artinya sendiri nanti di sana, supaya DB ini masyarakat Desa Tegalinggah targetnya di tahun depan ini bebas DB, bebas demam berdarah di sana nanti. Nah, mungkin itu di bidang kesehatan yang perlu yang sampaikan untuk masyarakat. Dan yang ketiga juga kita di bidang kesehatan ini yaitu tentunya kita berfokus kepada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah khusus untuk ibu hamil dan balita, remaja dan lansia. 4 ini kita selalu optimalkan untuk penganggaran di bidang kesehatan. Dan di sana juga ada kader-kader, baik itu kader posyandu di sana, ada kader remaja dan kader lansia. Nah, untuk posyandu di masing-masing dusun ini yang rasa sudah berjalan dengan lancar, dengan bagus, dan juga kita memberikan makanan tambahan atau PMT kepada ibu hamil, balita dan lansia di sana. Nah, di sana makanan tambahan.
Nah, di samping itu berdasarkan data yang kita dapatkan dari kader-kader, nah di sini ada yang kategori rentan, baik itu balita yang rentan, yang stunting di sini, baik itu lansia yang membutuhkan kursi roda, tongkat, alat pendengaran dan lain-lain. Nah, di sini sudah kita fasilitasi. Nah, dengan kita mengajukan ke dinas sosial, dengan dana desa di sini, artinya ada PMT atau pemberian makanan tambahan khusus bagi balita-balita yang rentan atau stunting dan lansia yang memerlukan alat-alat seperti kursi roda, tongkat, dan alat pendengaran dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah kita lakukan untuk tahun ini. Iya. Oke, terima kasih. Sangat luar Ya. biasa ini penanganan kesehatan masyarakat di Desa Tegalinggah. Kami jujur nggak nyangka programnya begitu sudah jauh maju ke depan. Nah, kemudian Pak, agar kita bebas dari segala penyakit, tidak terkecuali DB dan juga COVID-19, ini kan tidak terlepas dari kebersihan lingkungan. Bagaimana kita memanage lingkungan. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan sehingga mungkin desa-desa lain yang belum menerapkan mungkin bisa mengadopsi dari program yang telah diterapkan oleh Desa Tegalinggah sehingga sejak 2 tahun ya Nang ya, bebas dari sampah. Siapa yang menjelaskan nih? Nanang apa Bapak? Ya. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan sampah, memang 2 tahun ini kita sudah melangkah. Artinya tujuan kita ini bagaimana desa kita, Desa Tegalinggah ini bebas dari sampah plastik. Itu yang pertama. Dan memang apa yang sudah kita lakukan ini barang tentu belum 100% kita mampu melakukannya. Nah, karena di sini juga perlu edukasi kepada masyarakat di masing-masing rumah tangga, nanti di masing-masing dusun supaya lebih optimal nanti untuk mengelola sampah itu. Nah, itu. Yang kedua ini juga terkait dengan TPST atau TPA yang ada di Desa Tegalinggah ini. Nah, kami juga mempunyai langkah ke depan. Bagaimana dalam pemilahan sampah dari masing-masing rumah tangga, dari masing-masing TPST ini, supaya sampah plastik ini kami akan sudah punya langkah ke depan untuk mengelola sampah itu nanti. Bagaimana caranya dan sudah nanti masih dalam pengajian itu anunya untuk langkah-langkah ke depan mengenai pengelolaan sampah khususnya yang ada di Desa Tegalinggah ini. Nah, menyangkut kebersihan lingkungan juga. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Juru Desa bahwa di lingkungan Desa Tegalinggah ini masih ada kandang-kandang ayam, kandang babi dan lain sebagainya yang mungkin limbahnya itu ke sungai-sungai atau telapak. Nah, barang tentu kita dengan Bendesa Adat, dengan Pekaseh nanti di tahun depan akan melakukan istilahnya menyatukan pararem atau peraturan desa nanti terkait dengan ini. Nah, mudah-mudahan nanti seperti apa yang disampaikan oleh Juru Desa tadi, kita tidak melarang, tetapi kita memberikan solusi nanti kepada masyarakat yang memang masih ya mempunyai kandang babi, kandang ayam dan lain sebagainya nih. Nah, di sana nanti langkah kita di tahun 2021 ingin menyamakan persepsi mengenai peraturan desa, adat dan subak di sana. Nah, di sana nanti anunya. Iya, baik. Nah, benar seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Perbekel bahwa kita memang tidak bisa melarang, tetapi malah sebaliknya kita ingin mengajak semakin banyak masyarakat untuk berusaha. Tetapi perlu di sini ada langkah-langkah edukasi. Terus langkah-langkah edukasi termasuk langkah real agar mereka di dalam berusaha itu tenang dan juga nyaman, tetapi tidak mengganggu lingkungan. Apa yang telah dilakukan oleh Desa Adat? Silakan. Barang tentu apa yang dijelaskan oleh Perbekel memang program tahun depan di awal tahun depan ini kita untuk Prarem Desa jadi mencangkup secara keseluruhan baik subak, baik adat, baik kedinasan, baik tentang penduduk, lingkungan gitu. Jadi karena ini penting karena pengaturan seperti dunia usaha seperti ayam tadi supaya diatur. Jadi ayam kandang itu kita tidak melarang tapi diatur, ada sistem supaya lalatnya tidak keluar. Bagaimana ada itu, ini yang harus kita pikirkan ke depan. Salah satu masalah kesehatan juga Perbekel tidak menjelaskan tadi, permasalahan
tes darah 3. Jadi asam urat, gula, sama kolesterol. Iya. Tahun ini sudah berjalan. Jadi kita mengedukasi masyarakat di Puskesdes supaya tes ketiganya ini gratis. Jadi anggarannya dari desa. Nah, nanti setelah karena sumber penyakit kan datangnya dari 3 unsur ini. Nah, Jadi kita edukasi asam urat, gula, sama kolesterol. Silakan. Jadi masyarakat Tegalingah sudah tahu. Jadi datang ke Puskesdes itu gratis. Setelah dites ini ada keterangan diberikan kepada bidan desa apa-apa aja pandangannya. Kita mencegah itu. Perlu ada tes darah 3. Apa sudah pernah dilaksanakan ini? Mungkin secara gratis dan dibiayai oleh desa? Sudah, artinya kita lakukan itu sudah 2 tahun terakhir ini sudah kita lakukan. Artinya alat pengecekan atau setik itu kita anggarkan dari dana desa. Artinya itu kategori penyakit tidak menular di sana. Karena di sana rentan sekali awal mula sakit itu kan memang gula, kolesterol, asam urat, dan khususnya niki untuk lansia kebanyakan kita perlukan. Nah di samping kita melakukan pengecekan itu, kita juga menyediakan buku riwayat kesehatan kepada masyarakat. Artinya setiap masyarakat yang datang ke Puskesdes, artinya masyarakat itu diberikan buku panduan atau buku riwayat. Artinya berapa tensinya, gulanya berapa. Nah ini sebagai catatan supaya nanti setiap bulan masyarakat atau lansia itu memang rutin dia datang ke Puskesdes untuk mengecek kesehatannya. Nah mungkin sudah kami lakukan 2 tahun dan Nasdong Kare memang hampir sudah 80% lansia sudah selalu datang ke Puskesdes itu. Ini yang mayoritas memanfaatkan program itu justru lansia. Lansia yang lebih banyak. Kalau lansia. dari yang umur apa istilahnya, kalau yang 50, 45, 40 sampai 50 itu apa? Ya, pralansia. Pralansia. Kalau yang pralansia gimana, Pak? Itu sama juga, artinya antusias sangat luar biasa untuk pengecekan itu gula, kolesterol, asam urat itu. Iya. Kalau boleh tahu selama setahun berapa alokasi anggaran yang diposkan untuk cek darah 3 itu? Kalau masalah anggaran, memang kan dulunya kita awalnya di Tegalingah ini tidak ada Puskesdes, belum ada. Di tahun 2016 kita Tiang selaku jadi perbekal belum terbentuk Puskesdes. Akhirnya kita usulkan ke Dinas Kesehatan. Artinya di 2018 kita diberikan bantuan untuk Puskesdes ini. Puskesdes. Ya, tetapi sarana dan prasarana ini kita anggarkan melalui dana desa. Nah, barang tentu setiap tahunnya ya lumayan juga artinya anggaran untuk kesehatannya itu. Tetapi sekarang ini kan yang lebih prioritas, yang kurang artinya hanya stik gula ini saja. Stik 3 stik gula, asam urat, kolesterol ini yang selalu fokus setiap tahun harus kita anggarkan. Karena sarana dan prasarana yang lain sudah lengkap di sana. Nah itu anunya. Iya. Program kesehatan yang telah dilaksanakan oleh Desa Tegalingah memang luar biasa dan sudah sekian langkah lebih maju. Jadi sebelum pandemi COVID-19 merebak, upaya-upaya menyehatkan atau kesehatan masyarakat serta lingkungan sudah dilaksanakan secara baik di sini. Berarti tingkat kesulitan pada saat pandemi merebak gimana Pak waktu itu? Ada kesulitan untuk mengedukasi masyarakat? Ya barang tentu kesulitan itu pasti ada. Memang di tahun 2018 kita membangun Puskesdes ini, kita kan di Tegalingah ini ada 4 dusun. Barang tentu jarak antara Puskesdes dengan dusun yang lain ini kan lumayan jauh. Kita punya Banjar Tegalingah Pondok yang 7 hampir berapa kilo, 3 kilo dari Puskesdes. Juga ada Banjar Taktar di sana. Nah, bagaimana kita itu tingkat kesulitan itu kita lakukan komunikasi dengan bidan desa. Artinya masyarakat lansia yang tidak bisa misalnya bangun atau yang rentan ini kita lakukan
turun ke bawah langsung. Artinya kita langsung ke rumahnya untuk melakukan pengecekan kesehatan. Nah di sana tingkat kesulitannya. Iya, sekarang kita melangkah ke topik yang lain. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai kesehatan masyarakat, termasuk kesehatan lingkungan. Ya. Sekarang kita kembali ke pemberdayaan dan penguatan ketahanan pangan, terlebih-lebih di dalam masa pandemi. Tadi Pak Perbekal telah menyinggung sedikit bahwa pemberdayaan ketahanan pangan berbasis rumah tangga dengan memberdayakan BUMDes ya, sebagai lokomotif. Nah, dari desa adat gimana Pak di dalam menyokong program ini? Apa yang dilakukan? Nah, barang tentu apa yang telah kita lakukan selama ini, di tahun depan itu kan kita membuat peraturan desa adat menyangkut subak, menyangkut dinas. Nah di sini sekarang nanti kuncinya di sana, karena terus terang saja di desa kami permasalahan di kebun, di pertanian juga menjadi fokus ke depan, karena terus terang saja desa kami tidak ada pendapatan daerah. Jadi pendapatan daerah Tegalingah itu tidak ada. Karena apa? Masalah juga permasalahan pemungutan sampah gratis. Iya. Nah, bagaimana meningkatkan barang tentu di akhir tahun, di tahun depan kita duduk bersama. Kunci adalah pariwisata adalah lingkungan, kebersihan dan ketahanan pangan. Kalau masyarakat sudah lapar, apapun saya kira tidak akan mampu. Perlu fokus ke permasalahan pangan ini supaya kita bicara masalah pangan hanya seumur jagung kadang-kadang. Iya, setahun ngencot semangat, setelah setahun depan hilang ini. Nah ini tetap kita mendata statistik, data statistik kita pelajari, dan Tiang selaku desa adat, jadi terima kasih sekali dukungannya masyarakat rantauan yang ada di Tegalingah, di rantauan baik di Jakarta, baik di Bogor, di Bandung. Semua dukungannya luar biasa, karena kami selaku desa adat sudah komunikasi dengan masyarakat rantauan yang berasal dari Tegalingah, mungkin di Bandung. Jadi kita ke depan supaya ada pendapatan desa. Nah bagaimana caranya ini? Ini mungkin saya berangan-angan, karena saya sering mengatakan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Harus semangat. Sekarang kalau melihat dari desa Tegalingah, apa yang ada? Nggak ada. Hanya ada gebrakan nanti. Mudah-mudahan cita-cita kita bersama di Tegalingah mewujudkan, karena beberapa rantauan yang ada di Bandung, terutama senior Tiang, Bapak Tiang, Pak Nyoman Warte, sering kita komunikasi, karena terus terang saja Pak Nyoman Warte dari Tegalingah, jadi kampungnya dia. Jadi kita sudah komunikasi, mudah-mudahan nanti cita-cita mulia masyarakat Tegalingah ini terwujud ke depan. Berarti ada cita-cita atau tujuan yang sudah di depan mata yang dilakukan secara spektakuler ya Pak ya, sehingga PAD pendapatan asli desa itu bisa tergali dari desa sendiri. Bisa dibongkar mungkin sedikit atau dibuka, dikebitin sedikit. Mungkin Pak Nyoman sudah membuat patung GWK di Bukit, mungkin anaknya bisa di sini bisa. Anaknya Garuda Wisnu Kencana ada di sini. Astungkara. Nah, sebelum anaknya Garuda Wisnu Kencana lahir, yang secara real yang akan dilakukan terkait pemberdayaan dan sekaligus penguatan ketahanan pangan yang berbasis pertanian dan rumah tangga, apa yang akan dilakukan? Silakan Pak Mekel. Ya. Nah seperti apa yang sampaikan tadi, bahwa ketahanan pangan yang berbasis rumah tangga nanti itu akan dikelola penuh oleh BUMDes. Ya. Dan di bidang pertanian, untuk pendapatan asli desa yang disampaikan tadi, barang tentu kita melakukan pembangunan yang untuk mendukung nanti di sana, baik itu infrastrukturnya, baik itu pertaniannya, itu sehingga
mudah-mudahan cita-cita itu tercapai nanti. Mudah-mudahan kita sangat berharap dan sangat besar sekali harapan kami di sini. Kalau memang itu memang tercapai nanti, ya sektor pertanian infrastruktur inilah yang nanti kita akan siapkan untuk di sana. Gitu. Iya, mungkin sudah dari sekarang sudah ada ancang-ancang ya Pak Perbekal ya untuk mewujudkan atau menyambut mimpi besar seperti yang telah dikebitin sedikit. Betul. Ya, dikebitin sedikit ya, mau dikebitin banyak-banyak. Betul. Apa langkah apa yang telah dilakukan selain kalau pembenahan infrastruktur, ada berapa banyak yang telah dibenahi dan akan dilakukan itu? Ya, artinya infrastruktur itu dari di Desa Tegalingah di lingkungan pemukiman ini hampir sudah 90% kita sudah perbaiki. Nah, tentunya kita akan melebar ke sektor pertanian, yaitu jalan usaha tani. Di samping jalan pertanian ini yang nantinya kita untuk menopang kegiatan yang mungkin menjadi cita-cita itu yang mudah-mudahan akan terjadi. Nah, jalan pertanian ini kan merupakan juga akses untuk mempermudah petani, mempermudah transportasi nanti di sana, panennya petani. Dan kita juga di Tegalingah ini sudah melakukan langkah-langkah untuk jalan pertanian. Ini banyak sekali jalan pertanian yang kita buat artinya kita membuka lahan-lahan pertanian, baik itu di daerah selatan, utara, hampir kita dikelilingi oleh jalan-jalan pertanian. Nah, di samping untuk penunjang kegiatan yang telah disampaikan tadi cita-cita itu, di samping juga untuk mempermudah akses pertanian, transportasi pertanian, kami juga di Desa Tegalingah berpikir sangat jauh sekali. Artinya kita ini di Tegalingah sekarang juga kakaknya sudah 403 kakak adat, dan wilayah ini sudah penuh juga. Nah, mudah-mudahan nanti dengan jalan-jalan pertanian ini nantinya kalau kita bicara 20 tahun yang akan datang mungkin sudah double kakaknya ini. Nah, mungkin di sana mungkin mereka menjadi alternatif untuk rumah tangga atau masyarakat kita yang mungkin punya anak yang banyak dan lain sebagainya untuk pembangunan jalan pemukiman nanti di sana, berkembang nanti ke sana arahnya gitu. Ya. Nah, ini kalau tadi sempat mendengar gagasan yang luar biasa yang akan terjadi di Desa Tegalingah. Mungkin Desa Tegalingah telah membuat semacam grand design desa sehingga nanti pengelompokan usaha atau kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Mungkin sudah dilakukan hal seperti itu atau bagaimana, Pak Bakal? Ya, memang langkah-langkah itu sudah juga kami lakukan, tetapi ya barang tentu kami di Desa Tegalingah ini kan ibaratnya kita ingin melangkah maju. Ya, kami ingin sekali seperti apa? Cita-cita itu setinggi langit. Ya, artinya kita ingin melangkah supaya desa ini mampu nanti masyarakat kita ini mandiri nanti di sana. Nah, itu dengan langkah-langkah edukasi yang telah disampaikan tadi itu, nah mudah-mudahan di tahun berikutnya, di tahun ke depan, langkah apa yang kita lakukan nanti supaya nanti lebih maksimal lagi. Ya. Terima kasih Pak Perbekal dan juga Jero Desa Adat. Tadi kita sudah banyak mengulas mengenai kesehatan dan juga ketahanan pangan berkaitan dengan pembangunan versus pandemi di Desa Tegalingah. Karena kita dibatasi waktu kayaknya ini ya, sebagai closing statement, mungkin bisa disimpulkan apa yang disampaikan tadi, pandemi versus pembangunan atau pembangunan versus pandemi di Desa Tegalingah. Silakan. Ya, artinya pandemi ini adalah suatu pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita. Bagaimana kita nanti ke depan itu supaya lebih mampu untuk berusaha, untuk berpikir nanti ke depannya bagaimana kita mampu hidup untuk lebih baik. Cuma itu saja. Iya. Terima kasih. Baik, Pak Perbekal. Sekarang giliran kepada Pak Jero Desa Adat alias Nang Rake. Tetapi closing statementnya saya ingin yang bikin penasaran tadi dibuka aja sedikit biar kita penasaran, biar juga kita termotivasi untuk bisa mewujudkan mimpi besar itu. Silakan, Nang. Kami dari
yang sedikit, jadi yang berkonsep kerja adalah yatnya. Apa artinya? Bukan di pura aja berjatnya, menanggung anak-anak juga yatnya, bersekolah juga yatnya. Jadi yatnya itu bulak. Jadi semua yang kita kerjakan adalah beryatnya. Iya. Jadi konsep saya adalah kerja adalah yatnya. Kerja adalah giatnya, luar biasa. Baik, Sematan Suta, demikian tadi dialog singkat kami bersama Bapak Perbekal Desa Tegalingga dan juga Jero Desa Adat Tegalingga. Memang dialog kami ini memang terkesan kangen kau ya Pak ya. Ya mudah-mudahan Sematan Suta bisa menyimak apa yang kami perbincangkan pada edisi Diampik Suta pada kesempatan hari ini. Saya Parindra Suta mengucapkan banyak terima kasih atas perkenan Bapak Perbekal Iputu siapa Pak? Itu Adi Karsa Utama. Bapak Iputu Adi Karsa Utama dan Bapak Jero Bendesa Adat Tegalingga Bapak Inyoman Wiarse alias Nang Rakel bisa menambah wawasan serta informasi kreatif dan juga kritis dari seluruh pelosok Kabupaten tercinta, Kabupaten Tabanan. Saya Parindra Suta, mohon undur diri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam Suta.